Ini gak banyak orang tahu, bahkan para YouTuber jarang mengekspos masjid tua ini atau bangunan tua ini karena mereka menganggap ini gak ada nilai sejarahnya. Tapi saya mencoba riset, saya mencoba mencari tahu dari beberapa narasumber asli orang Saudi. Jadi tadi itu bertentangan, menurut mereka itu bertentangan. Tapi secara metodologi, oke, saya berbicara lebih dalam lagi ya. Gak apa-apa, kita sambil belajar aja. Secara metodologi, kalau kita mengkaji sejarah dari prasasti atau apa ya, peninggalan-peninggalan sejarah, itu kalau ada yang bertentangan, kan dalam metodologi itu kalau ada yang bertentangan itu hanya persoalan dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis yang pertama ini yang Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat, channel YouTube saya Sofyan Ena Channel. Oke guys, dan kali ini saya sedang berada di masih daerah Haram, daerah Masjid Nabawi, sekitar 5 menit dari Masjid Nabawi. Coba lihat ke sana, itu kelihatan Masjid Nabawi. Oh, itu menara Masjid Nabawi. Oke, lihat lagi kamera. Oke, dan kali ini saya mau menuju masjid bersejarah, bangunan bersejarah dari masa Rasulullah SAW. Ini namanya Masjid Bani Gifar. Coba lihat, bisa dilihat nggak? Nah, ini bangunan kuno dan masih utuh sampai saat ini, Masya Allah. Oke, saya bakal naik ke atas. Kita lihat dalamnya, interiornya, dan wilayah sekitarnya atau halamannya. Masya Allah, jadi itu di atas bukit ya, masjid di atas bukit. Oke, jangan skip videonya, ikuti terus. Let's go. Oke guys, saya sekarang menuju ke atas ya, ke atas bangunan tua ini atau masjid kuno ini. Dan Masya Allah kita bisa lihat sekitar, nah, kita zoom ya, itu menara Masjid Nabawi. Nah, ini di sini lagi ada penggusuran, karena sekarang ini masa-masa penggusuran atau perlebaran Masjid Nabawi ya. Jadi pembaharuan untuk Vision 2030, Saudi ini mau berubah gila-gilaan, Masya Allah. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita sedang menuju ke sana. Dan dari Masjid Nabawi bisa sebetulnya jalan kaki. Jalan kaki itu sekitar berapa meter ya? 800 meter lah, kira-kira 800 meter dari Masjid Nabawi ke sini. Ini jarang ada yang datang ke sini. Karena apa? Karena kurangnya situs sejarah di sini, atau orang kurang tahu lah. Jadi para YouTuber juga jarang yang nge-expose masjid ini. Mereka menganggap ini nggak ada nilai sejarahnya, jadi gak di-expose ke media mereka. Tapi Masya Allah ternyata ini ada nilai sejarahnya. Nanti saya jelaskan di atas. Saya naik dulu sebentar ya. Maksudnya jalannya curam banget, Masya Allah. Aduh. Oh. Ya Allah, gua naik lagi deh. Ini jalannya curam banget. Dan di belakang sini, di belakang bangunan tua ini ada pos militer, tempat latihan militer. Jadi belakang ini pegunungan. Oke. Sampai guys, ini dia, Masya Allah, interiornya lihat.
dilihat. Ini asli banget. Di sini ada sejarah, berarti ada orang yang ziarah juga ke sini. Ini bangunan lama. Nih, saya tunjukin ya. Ini bebatuan lama. Ini bebatuan baru. Artinya ada pembaharuan atau renovasi masjid ini atau bangunan ini. Nah, kalau bangunan lama bisa kita lihat, bisa kita bedakan. Ini bangunan lama. Ini bangunan baru. Jadi kayak ditemplok pakai semen gitu. Halamannya dia. Ini halamannya. Insyaallah. Ada ini juga. Masuk sini, kita masuk. Subhanallah. Masuk sini. Insyaallah. Oke guys, sekarang saya jelasin sejarahnya. Posko sana. Ini gak banyak orang tahu, bahkan para YouTuber jarang mengekspos masjid tua ini atau bangunan tua ini karena mereka menganggap ini gak ada nilai sejarahnya. Tapi saya mencoba riset, saya mencoba mencari tahu dari beberapa narasumber asli orang Saudi, dan yang saya dapatkan, yang pertama yang saya dapatkan dari vlog YouTube orang Saudi langsung, dia berbahasa Arab tapi ada translate Inggrisnya. Beliau menjelaskan ini itu Masjid Bani Ghifar. Masjid Bani Ghifar, yang dimaksud Bani Ghifar adalah, jadi ini perkampungan Bani Ghifar. Bani itu kalau bahasa kita keturunan atau marga lah. Kalau di Batak ada marga Panjaitan, ada marga Gerung, ada marga Sitompul. Itu keturunan dari Sitompul, dari atasnya. Nah, di sini keturunan dari atas itu Ghifar. Disebutlah Bani Ghifar, atau kata lain klan lah. Oke guys. Selanjutnya, oke, bisa kita sebutkan ya. Jadi di sini tuh Masjid Bani Ghifar, dan Rasulullah SAW pernah sholat subuh di sini. Pernah sholat subuh di sini. Oke. Dalam beberapa hari selama Rasulullah tinggal di Madinah, kadang Rasulullah itu sholat di sini dan berdoa di sini, di masjid ini. Itu riset saya yang pertama yang saya temukan dari narasumber atau dari media sosial atau dari YouTube, dari seorang YouTuber atau vlogger orang Arab Saudi langsung menjelaskan bahwa ini adalah Masjid Bani Ghifar yang pernah Rasulullah sholat di sini. Itu yang pertama. Tapi ada yang bertentangan, ada yang menyebutkan bahwasanya ini tidak ada nilai sejarahnya. Karena ini itu dibentuk pada masa pemerintahan Kesultanan Utsmani atau Ottoman. Sebagai apa? Sebagai menara perang. Jadi ini emang lokasinya sangat strategis sekali buat atau untuk dibentuk sebagai menara perang. Karena waktu itu musuh itu biasanya dari sana, kalau enggak dari sana. Jadi kelihatan langsung di sana. Kalau dari sini kita pakai apa itu? Apa itu pembesar itu, lupa aku. Itu kelihatan di sana. Dan di sana juga kelihatan. Jadi ini sangat masuk akal kalau ini dijadikan tempat menara militer untuk melihat, memantau pergerakan musuh. Sangat masuk akal. Jadi tadi itu bertentangan. Menurut mereka itu bertentangan. Tapi secara metodologi, oke, saya berbicara lebih dalam lagi ya. Gak apa-apa, kita sambil belajar aja. Secara metodologi, kalau kita mengkaji sejarah dari prasasti atau apa ya, peninggalan sejarah, itu kalau ada yang bertentangan, kan dalam metodologi itu kalau ada yang bertentangan itu hanya persoalan dengan tesis
antitesis dan sintesis. Tesis yang pertama ini yang menyebutkan bahwasanya ini dibentuk oleh Bani Ghifar dan Rasulullah pernah sholat di sini. Jadi itu nilai sejarah dari kenabian. Yang kedua, antitesisnya adalah ini adalah dibentuk oleh pemerintahan Utsmani sebagai menara pemantau, menara militer atau menara perang lah. Sebetulnya ini tidak bertentangan kalau kita lihat secara metodologi. Oke, kenapa? Karena dalam sejarah para arkeolog itu biasanya kalau ada dua hal yang bertentangan, itu hal yang pertama dilakukan adalah dilihat dari kurun waktunya dulu, kurun masanya dulu. Oke, selanjutnya saya ambil contoh ya, sampai saya ambil contoh. Contoh di kita yang bertentangan itu, saya ambil contoh apa ya? Candi Borobudur yang bisa kita kenal, semua orang tahu pastinya. Candi Borobudur, ada yang menyebutkan Candi Borobudur itu, yang membuat Candi Borobudur itu adalah Raja Sailendra. Raja Sailendra yang beragama Hindu. Kemudian yang bertentangan atau antitesisnya mengklaim bahwa yang membuat, menciptakan, membangun Candi Borobudur itu bukan Raja Sailendra, tapi Raja Sanjaya. Nah, para arkeolog mengkaji sejarah dari kurun waktunya. Kurun waktu Raja Sanjaya itu masa 700 sampai 750 Masehi. Sedangkan masa Sailendra itu 800 Masehi. Kita bisa lihat jomplangnya ada 50 tahun. Bisa jadi secara parsial para arkeolog atau para sejarawan menyimpulkan bahwasanya Raja Sanjaya memang menciptakan atau membangun Candi Borobudur tadinya, kemudian diteruskan oleh Raja Sailendra. Nah, kemudian menyimpulkan, mengambil konklusi atau sintesisnya adalah masa Candi Borobudur, masa pembangunan Candi Borobudur itu kurun waktunya 100 tahun. Nah, itu cara mengkajinya. Jadi kesimpulan mereka, Sanjaya memang membangun secara arsitektur, secara perancangan, secara apa namanya, landasan, kemudian Sailendra melanjutkan. Itu contohnya ya. Selanjutnya, dan ini bisa saja kalau kita kaji secara metodologi, ini adalah bangunan sejarah Bani Ghifar atau Masjid Bani Ghifar yang pernah Rasulullah pernah sholat di sini, sholat subuh di sini. Kemudian pada masa Utsmani ini diperbaharui dengan mengadakan, dulu katanya ada pemancar atau yang lainnya di atapnya itu, di sono juga dijadikan menara pemantau militer. Oke guys, dan bisa kita lihat ini bangunan kuno dan ada rehabilitasi atau renovasi. Jadi ada pembaharuan, artinya itu sangat sejalan, tidak ada yang bertentangan dari sejarah tadi. Dan oke guys, saya sudah capek ya, mohon maaf, barangkali cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada yang tahu secara pasti sejarah ini, silahkan komentar. Atau para YouTuber yang mau mencari referensi tentang Masjid Bani Ghifar atau Menara Pemantau Utsmani ini, silahkan cek YouTube saya, bisa diambil videonya. Oke, thanks yang sudah menonton, yang selalu support channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen, dan share video saya bila mana bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.